Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian tengah semester ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Eka Ramdhani dengan NIM A411212418 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2025-2026 untuk mata kuliah Kajian Kebantenan. Pembuatan video ini merupakan bagian dari proses pembelajaran untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah, budaya, nilai lokal, sehingga kekayaan tradisi masyarakat Banten melalui tugas ini tidak hanya mengulang materi, tetapi juga mencoba memahami bagaimana kebudayaan Banten berkembang dari masa ke masa dan bagaimana nilai-nilainya masih hidup dalam kehidupan masyarakat saat ini. Baik, video ini saya susun secara runtut dan sistematis. Terdapat 5 pertanyaan dan masing-masing akan saya jawab dalam durasi sekitar 3 sampai dengan 4 menit setiap soal. Harapan saya, penjelasan ini dapat menggambarkan pemahaman saya terhadap materi kajian kebantenan secara menyeluruh. Nah, sebelum masuk pada pembahasan soal, pada kesempatan ini saya juga akan terlebih dahulu membacakan petunjuk ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Petunjuk UTS. Yang pertama, bacalah soal dengan teliti, pastikan setiap pertanyaan dipahami secara menyeluruh sebelum menjawab agar jawaban yang diberikan tepat dan juga sesuai. Yang kedua, tuliskan jawaban pada lembar jawaban yang sudah disediakan. Gunakan format penulisan yang rapi serta sistematis. Ketiga, tidak diperkenankan bertanya, berdiskusi, atau memberi jawaban kepada siapapun selama proses ujian berlangsung untuk menjaga kejujuran serta integritas akademik. Yang ketiga, yaitu yang keempat, yaitu tidak diperkenankan membuka buku dan menggunakan alat elektronik seperti HP, laptop, kalkulator, dan sejenisnya demi menjamin objektivitas penilaian. Yang kelima, yaitu sifat ujian ini dapat berbeda-beda. Maka dari itu, mahasiswa wajib untuk mengikuti arahan pengawas ujian atau dosen pengampu sesuai dengan instruksi yang diberikan. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu jawab soal ujian lalu upload dalam platform YouTube sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu. Dengan demikian, marilah kita mulai pembahasannya. Kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian kajian kebantenan serta ruang lingkupnya sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman, kita akan menjelaskan mengenai kajian kebantenan, di mana kajian kebantenan ini merupakan satu bidang kajian yang berfokus pada upaya memahami, meneliti, dan mendokumentasikan seluruh aspek sejarah, budaya, sosial, politik, ekonomi, dan nilai-nilai adat yang dimiliki oleh masyarakat Banten itu sendiri. Kajian ini menjadi sangat penting karena Banten memiliki kekayaan budaya yang sangat unik, beragam, dan memiliki karakteristik kuat yang membedakan dari daerah lainnya yang ada di Indonesia. Nah, secara konseptual, kajian kebantenan tidak hanya mempelajari budaya saja, tapi juga menggali makna mendalam di balik setiap tradisi, simbol, dan praktek kehidupan masyarakat. Ini mencakup hubungan antara sejarah Kesultanan Banten dengan identitas masyarakat modern saat ini. Nah, keterkaitan sistem kepercayaan dengan kegiatan adat setempat hingga bagaimana budaya Banten beradaptasi terhadap tantangan global saat ini. Baik,
Ruang lingkup kajian kebentenan terbagi dalam beberapa aspek besar, yaitu yang pertama, ruang lingkup sejarah tentunya. Dan ini meliputi perkembangan Banten dari masa pra-kesultanan, yaitu masa kejayaan Kesultanan Banten sebagai pusat perdagangan internasional, di mana masa kolonial hingga proses terbentuknya Provinsi Banten di era reformasi. Nah, kajian sejarah ini penting untuk memahami bagaimana sih pengalaman masa lalu membentuk karakter masyarakat Banten yang religius, mandiri, dan berani seperti sekarang ini, begitu. Nah, ruang lingkup kedua yaitu mengenai budaya. Ini mencakup bahasa daerah, kesenian tradisional seperti debus misalnya, pencak silat, sastra lisan, ritual adat, upacara keagamaan, pola komunikasi dan simbol-simbol budaya seperti rumah adat begitu ya, pakaian tradisional begitu. Nah, tradisi ini diteliti bukan hanya sebagai pertunjukan saja teman-teman, melainkan sebagai cerminan nilai kehidupan masyarakat di Banten begitu. Contohnya kan banyak begitu di Kasepuhan, banyak kan di Baduy juga ada begitu. Yang ketiga yaitu ruang lingkup sosial masyarakat. Nah, ini meliputi struktur sosial desa, peran tokoh adat, tatanan masyarakat Baduy, pola gotong royong, hubungan antar komunikasi, dan sistem kekerabatan. Nah, kajian sosial ini membantu kita memahami bagaimana sih masyarakat Banten menjaga keharmonisan serta identitas kolektif di tengah perubahan zaman saat ini. Apalagi di Banten kan banyak yang namanya Kasepuhan dan Baduy yang menganut budaya-budaya yang terdahulu begitu. Nah, yang keempat yaitu ruang lingkup kearifan lokal. Nah, berisi nilai-nilai moral seperti kesederhanaan, keteguhan hati, religiustis, kepatuhan pada aturan adat, serta kecintaan terhadap alam yang tercermin kuat pada masyarakat Baduy yang tadi saya sebutkan. Nah, nilai-nilai ini merupakan pedoman penting dalam perilaku sosial masyarakat. Nah, utamanya masyarakat Banten begitu. Nah, yang kelima yaitu ruang lingkup ekonomi dan juga politiknya, di mana sejarah perdagangan lada, hubungan diplomatik Kesultanan Banten dengan negara asing, serta perkembangan politik modern yang mempengaruhi arah pembangunan daerah yang ada di Banten. Untuk itu, sebagai bagian dari kebudayaan nasional, kajian kebantenan ini memiliki posisi strategis karena memperkaya identitas bangsa Indonesia yang bersifat plural. Nah, budaya Banten yang religius sendiri penuh nilai akan perjuangan dan serat filosofi kehidupan, di mana memberikan kontribusi pada karakter nasional seperti semangat gotong royong, keberanian, dan juga kemandirian begitu. Nah, dengan mempelajari kebentenan, generasi muda seperti saya ini dapat memahami jati diri daerahnya sendiri, mencegah hilangnya budaya akibat arus globalisasi, serta menguatkan kecintaan terhadap warisan leluhur. Nah, oleh karena itu nih ya, kajian kebentenan bukan hanya penting untuk masyarakat saja teman-teman, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari pelestarian budaya nasional begitu. Soal nomor 2. Bagaimana sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan Banten sejak masa Kesultanan hingga era modern? Baik teman-teman semua, sejarah perkembangan masyarakat Banten sendiri sangat panjang dan kaya akan yang namanya dinamika begitu. Nah, perjalanan ini dapat dibagi menjadi beberapa fase penting agar kita mudah untuk memahaminya. Yang pertama yaitu masa Kesultanan Banten, itu terjadi pada abad ke-16 sampai dengan 19 begitu. Nah, Kesultanan Banten ini terdiri pada abad ke-16 bertepatan dengan berkembangnya Islam di Nusantara. Nah, kesultanan ini kemudian menjadi satu kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh, dapat dikatakan paling berpengaruh begitu di Pulau Jawa. Nah, pada masa Kesultanan Maulana Hasanuddin sendiri, Kesultanan Banten mulai berkembang pesat dan menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Pelabuhan Banten menjadi tempat
berlabuhnya pedagang dari Arab, Persia, India, Cina, Turki, dan bahkan Eropa begitu. Nah, hal ini menjadikan masyarakat Banten ini bersifat terbuka dan kaya interaksinya akan budaya begitu. Nah, puncak kejayaan terjadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Ini terjadi pada 1651 sampai dengan 1682. Dan pada masa ini, teman-teman, pertanian itu berkembang sangat pesat. Sistem irigasi dibangun, pelabuhan diperluas, bahkan ya, hubungan diplomatik dengan negara asing juga sangat amat kuat begitu. Nah, namun setelah masa kejayaan ini, Kesultanan Banten mengalami kemunduran akibat konflik internal serta campur tangan VOC Belanda begitu. Nah, perebutan kekuasaan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya yang bernama Sultan Haji mempermudah Belanda masuk dan memperlamah kerajaan begitu. Nah, masuk yang poin kedua yaitu pada masa kolonial Belanda. Nah, pada abad ke-19 ini, Belanda ini sangat memperkuat cengkramannya di Banten. Eksploitasi, penindasan, serta ketidakadilan kolonial memicu perlawanan dari masyarakat. Nah, sehingga salah satu peristiwa terbesar adalah Geger Cilegon tahun 1888. Nah, sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh para ulama dan tokoh masyarakat sebagai bentuk penolakan terhadap yang namanya penjajah begitu ya. Nah, pada masa ini pula masyarakat kelompok Baduy yang memiliki kehidupan yang tentunya terisolasi dan mempertahankan adat leluhur tanpa pengaruh modernisasi begitu. Nah, masuk yang ketiga yaitu masa pergerakan nasional hingga kemerdekaan. Nah, di awal abad ke-20 begitu ya, masyarakat Banten mulai terlibat dalam pergerakan nasional. Banyak sekali tokoh-tokoh pemimpin perlawanan dan gerakan sosial termasuk ulama, jawara, dan tokoh pesantren lainnya. Nah, setelah kemerdekaan terjadi, Banten sendiri menjadi bagian dari Jawa Barat. Sehingga pada tahun 2000 namun identitas budaya dan kekuatan masyarakat membuat Banten akhirnya ditetapkan sebagai provinsi yang berdiri sendiri begitu. Nah, yang keempat yaitu era modern atau 2000-an sampai sekarang gitu. Nah, setelah menjadi Provinsi Banten, berbagai perkembangan terjadi seperti pembangunan industri dan kawasan ekonomi, peningkatan pendidikan, pembangunan infrastruktur, berkembangnya pariwisata budaya, dan juga kota-kota besar seperti Tangerang tumbuh menjadi pusat modernisasi begitu teman-teman. Nah, meski masyarakat Banten berkembang pesat, nilai budaya lama tetap hidup seperti contohnya ya, debus, pencak silat, tradisi Baduy, upacara adat dan keagamaan, bahasa daerah yang khas masih tetap dijaga begitu. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat Banten mampu menjaga keseimbangan antara modernisasi dan juga pelestarian budaya, dan itu patut untuk diacungi jempol begitu teman-teman. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur budaya masyarakat Banten seperti bahasa, seni, sastra, religi, dan sistem sosial. Baik teman-teman, budaya masyarakat Banten ini memiliki unsur-unsur yang sangat lengkap dan unik. Unsur ini saling berhubungan dan mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti yang pertama itu mengenai bahasa. Nah, masyarakat Banten menggunakan beberapa dialek bahasa cukup banyak ya yang saya ketahui, yaitu pertama bahasa Sunda Banten tentunya, yang kedua bahasa Jaseng atau Jawa Serang tuh, yang ketiga bahasa Indonesia dialek Banten seperti intonasinya yang tegas begitu, dan bahasa ini menjadi identitas daerah yang menunjukkan keragaman yang dimiliki oleh budaya Banten begitu. Yang kedua yaitu mengenai seni. Tentu ya, seni Banten itu sangat khas, terutama yang bersikap spiritual dan pertahanan diri seperti debus. Ini adalah seni bela diri yang menonjolkan kekuatan tubuh dan dipengaruhi oleh ajaran yang namanya tarekat begitu. Yang kedua, pencak silat. Tentu dong,
ini berkembang dari masa Jawara Banten terdahulu sampai dengan sekarang. Yang ketiga rampak bedug, yang keempat ada tari rudat dan tari saman Banten begitu. Nah, setiap seni ini memiliki nilai filosofi dan histori terkait perjalanan masyarakat Banten dahulunya begitu. Yang ketiga yaitu mengenai sastra. Sastra Banten ini mencakup sastra lisan seperti dongeng, pantun, mantra, dan lain sebagainya. Lalu ada hikayat dan tradisi tutur pada masyarakat Baduy begitu. Nah, sastra ini menjadi media pewaris nilai moral dan tentunya sejarah begitu. Yang keempat yaitu mengenai religi. Nah, masyarakat Banten ini dikenal sebagai masyarakat yang religius. Agama yang dominan adalah Islam, terutama Islam berbasis pesantren, karena di sini banyak sekali yang namanya pesantren. Nah, ritual keagamaan itu banyak dilaksanakan seperti Maulid Nabi, sudah tidak asing dong, Rajaban, ziarah kubur, syukuran adat. Ini itu masih dilakukan sampai dengan sekarang di daerah Banten ini. Dan yang kelima yaitu sistem sosial. Nah, sistem sosial Banten ini menekankan nilai-nilai seperti gotong royong, kepatuhan pada tokoh adat dan ulama, solidaritas antar warga, struktur desa yang kuat. Nah, pada masyarakat Baduy sendiri, sistem sosial lebih lebih dikatakan ketat begitu ya, karena dengan pembagian tanggung jawab adat, aturan kesederhanaan dan larangan tertentu yang harus ditaati, sehingga menjadikan masyarakat adat yang utamanya di Baduy memiliki keterikatan sosial yang sangat amat dekat begitu. Soal nomor 4, bagaimana nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Banten tercermin dalam tradisi dan kehidupan sehari-hari? Baik teman-teman, kearifan lokal masyarakat Banten ini adalah nilai-nilai turun-temurun yang memandu cara hidup mereka. Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu nilai religius atau keagamaan yang kuat. Ini bisa dilihat dari beberapa kebiasaan yang mereka lakukan, yaitu pertama tradisi tahlilan, yang kedua ziarah ke makam ulama, ketiga kegiatan pesantren yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Banten ini. Nah, nilai religius ini menjadi landasan moral terhadap masyarakat. Yang kedua, nilai gotong royong. Nilai gotong royong ini terlihat dalam beberapa aspek seperti kerja bakti kampung, pembangunan rumah warga, persiapan acara adat atau hajatan, dan lain sebagainya begitu. Nah, nilai-nilai ini teman-teman memperkuat hubungan solidaritas sosial antar masyarakat yang terdapat di Banten begitu. Yang ketiga yaitu nilai kesederhanaan dan juga kejujuran. Ini terutama dikhususkan pada masyarakat Baduy yang menolak teknologi dan hidup selaras dengan yang namanya alam. Nah, kesederhanaan Baduy ini menjadi simbol kearifan lokal Banten yang sangat amat dihargai begitu. Yang keempat yaitu nilai ketegasan dan keberanian, di mana warisan dari sejarah perlawanan terhadap penjajahan, karakter masyarakat Banten dikenal sangat lugas, kuat, dan juga berani. Nah, nilai ini menjadi identitas penting yang dimiliki oleh masyarakat Banten begitu. Yang kelima yaitu nilai yaitu nilai kelestarian lingkungan. Nah, lagi-lagi pada masyarakat Baduy, pelestarian lingkungan menjadi aturan yang sangat amat wajib begitu. Mereka sangat amat menjaga hutan, sungai, dan tanah sesuai dengan adat. Tidak menebang pohon sembarangan, tidak menggunakan bahan alam dalam kehidupan sehari-hari, dan itu menjadi bentuk pelestarian yang dilakukan oleh mereka. Nah, yang keenam yaitu nilai kekeluargaan dan musyawarah. Keputusan penting dalam masyarakat seringkali diambil melalui musyawarah. Nah, nilai kekeluargaan dijunjung tinggi terutama saat ada konflik atau permasalahan masyarakat begitu. Soal nomor 5, jelaskan bentuk-bentuk sastra lisan, legenda, dan folklor Banten serta nilai moral yang terkandung di dalamnya.
Baik teman-teman, sastra lisan Banten ini bersifat sangat kaya dan merupakan bagian penting dari yang namanya budaya lokal. Seperti satu, bentuk sastra lisan Banten. Ini bentuknya bisa berbeda-beda, tapi yang pertama yaitu dongeng, seperti contohnya kisah-kisah rakyat Banten. Yang kedua yaitu pantun, digunakan biasanya dalam tradisi upacara dan interaksi sehari-hari dalam masyarakat. Yang ketiga mantra, digunakan dalam seni debus dan ritual tertentu. Lalu ada pun syair ini sering dinyanyikan dalam acara-acara keagamaan, khususnya pada masyarakat Banten begitu. Yang kedua mengenai legenda Banten. Beberapa legenda terkenal antara lain legenda asal-usul Baduy. Ini itu menceritakan asal-usul masyarakat Baduy yang patuh akan adat dan menjauhkan diri dari yang namanya modernisasi. Yang kedua, kisahnya Sunan Kalijaga. Nah, terkait ini berhubungan dengan Islam di Kerajaan Banten begitu. Lalu ada yang namanya cerita masa Kesultanan Banten. Nah, tentang Sultan Ageng Tirtayasa yang tadi saya sebutkan di nomor yang terdahulu, serta tentang Sunan Gunung Jati sebagai tokoh ulamanya. Yang ketiga mengenai folklore Banten. Nah, folklore Banten ini mencakup cerita perjuangan masyarakat Banten, di mana kisah jawara Banten, lalu cerita mistis yang menjadi identitas lokal masyarakat Banten begitu. Dan yang keempat mengenai nilai moral dalam sastra lisan dan juga legenda, di mana dalam nilai religiusnya ini mengajarkan ketaatan kepada Allah dan pentingnya menjalankan ajaran agama. Lalu nilai keberaniannya terinspirasi dari tokoh-tokoh perlawanan Banten. Lalu nilai kecintaan terhadap alamnya ini termuat pada kisah Baduy. Lalu ada pun nilai kejujuran, kesederhanaan dan kesetiaannya ini termuat dalam yang namanya adat. Nah, nilai persatuan folklore ini menggambarkan bagaimana masyarakat Banten bersatu menghadapi ancaman. Nah, sastra lisan ini menjadi media penting tentunya ya, dan media pendidikan juga, dan pembentuk karakter masyarakat Banten dari waktu ke waktu. Tidak hanya menghibur, tetapi mengajarkan nilai kehidupan dan pembangunan identitas budaya masyarakat Banten begitu. Mengacu pada soal nomor 2, alih-alih sekedar mengulang teori, saya ingin berbagi pemahaman saya melalui lensa pengalaman langsung, di mana saya berkesempatan menjadi salah satu aktor dalam pementasan teater berjudul Pangeran Astapati karya sutradara DC Aryadi. Nah, ini adalah sebuah naskah yang sangat menyentuh, di mana pada masa itu terjadi masa yang paling krusial dalam sejarah Banten, di mana dalam naskah Pangeran Astapati ini membawa kita langsung ke masa Kesultanan Banten pada abad ke-17. Nah, dari naskah ini saya bisa menangkap langsung bahwa konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji menjadi biang keladi kemunduran, di mana Sultan Ageng Tirtayasa ini harus berjuang melawan persekongkolan anaknya sendiri dengan Kompeni Belanda. Ambisi dan pengkhianatan Sultan Haji yang memasukkan tentara Kompeni dan menganggap dirinya berkuasa telah membelah kekuatan politik Banten. Dan ini persis seperti yang kita pelajari, bahwa konflik internal antara pintu masuk penjajahan menghapus kejayaan kesultanan, di mana jati diri dan peran masyarakat adat yaitu Baduy merupakan bagian yang paling menarik adalah kehadiran karakter utama yaitu Wirasuta atau Pangeran Astapati. Ia adalah pemuda Baduy Kanekes yang awalnya ingin keluar mencari kehidupan di luar negerinya yang penuh aturan. Nah, melalui mata Wirasuta, kita melihat masyarakat Baduy yang dikenal sebagai negeri sejuta aturan. Bukanlah entitas terpisah, melainkan bagian dari sejarah Banten begitu. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa sendiri mengakui kekuatan Wirasuta dan mengangkatnya sebagai bagian dari kesultanan.
Meskipun ia dari suku yang mengasingkan diri, ini menunjukkan bahwa semangat perlawanan dan keberanian Banten tidak hanya lahir dari lingkungan istana saja, tetapi juga dari kearifan lokal yang teguh. Astapati sendiri diperintahkan untuk memimpin pasukan dan mengusir Belanda serta mengislamkan tanah Palembang. Nah, kearifan lokal dan semangat perjuangan yang abadi. Bahkan, naskah ini mengungkapkan bahwa Sultan Ageng Tirtayasa sebelum mundur dari jabatannya sempat meminta nasihat kepada Puun Lanting di Baduy. Ia menitipkan pesan agar adat harus tetap diteguhkan dan tidak goyah diterpa angin, serta melarang orang berkulit putih atau Cina ataupun Belanda yang belum dihitan untuk masuk ke dalam Baduy. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di tengah gempuran modernisasi dan penjajahan, masyarakat Banten diwakili oleh Sultan dan Baduy tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Singkatnya, pengalaman saya dalam pementasan Pangeran Astapati ini membuktikan bahwa sejarah Banten itu adalah kisah tentang daya tahan, di mana meskipun kesultanan runtuh oleh pengkhianatan jati diri Banten, yaitu yang terdiri dari religius, keberanian, dan kearifan lokal, tetap kuat dan terus diwariskan hingga era modern. Demikianlah pemaparan saya mengenai 5 pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah kajian kebantenan. Nah, melalui pembahasan ini saya telah mencoba menjelaskan berbagai aspek penting mengenai sejarah, budaya, kearifan lokal hingga nilai-nilai yang terkandung dalam sastra lisan masyarakat Banten. Nah, dari pertanyaan pertama dapat disimpulkan bahwa kajian kebantenan ini merupakan kajian yang menyeluruh, mencakup sejarah, budaya, kearifan lokal, serta kontribusinya dalam membentuk kekayaan budaya nasional. Kajian ini juga penting agar generasi muda seperti saya ini memahami akar budaya daerahnya begitu. Nah, pada pertanyaan kedua, kita juga dapat melihat bahwasanya perkembangan masyarakat Banten ini sejak masa kesultanan hingga era modern seperti sekarang menunjukkan perjalanan panjang yang penuh yang namanya dinamika. Kejayaan perdagangan, pengaruh Islam, perlawanan terhadap penjajahan, hingga perkembangan menjadi provinsi yang modern seperti ini memperlihatkan betapa kuatnya karakter masyarakat Banten begitu. Dari pertanyaan ketiga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya unsur-unsur budaya Banten ini sangat beragam, mulai dari bahasa, seni, religi, hingga sistem sosial. Semua unsur ini membentuk yang namanya identitas budaya yang kaya dan berakar kuat pada tradisi Islam serta adat lokal begitu. Nah, untuk pertanyaan keempat, kita bisa melihat bahwasanya kearifan lokal masyarakat Banten ini terwujud dari nilai-nilai yang religius, gotong royong, kesederhanaan, keteguhan, dan keberanian yang mereka miliki begitu. Nah, nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman hidup, tetapi juga menjadi warisan moral bagi generasi mendatang begitu. Terakhir, dari pertanyaan kelima, saya dapat menyimpulkan bahwasanya sastra lisan seperti legenda dan folklore itu bukan hanya sekedar cerita yang diturunkan secara turun-temurun saja begitu ya, melainkan sarana pendidikan yang mengajarkan yang namanya moral, kejujuran, tanggung jawab, dan kecintaan terhadap alam serta leluhurnya. Folklore sendiri menjadi media penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat Banten begitu teman-teman. Nah, melalui proses pembuatan video tes ini ya, saya dapat memperoleh banyak sekali manfaat teman-teman, terutama dalam memperdalam pemahaman saya mengenai kultur Banten secara komprehensif, dan tugas ini juga membuat saya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyampaikan materi secara runtut, dan menghargai betapa pentingnya melestarikan warisan budaya daerah sebagai bagian dari identitas bangsa yang saya miliki begitu.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Sri Purwantiningsi MPD. Terima kasih atas kesempatan serta bimbingannya selama perkuliahan. Apabila dalam penyampaian materi ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga ilmu dan pemahaman yang kita peroleh dapat membawa manfaat, menambah wawasan, serta memperkuat rasa cinta kita terhadap budaya dan kebudayaan Indonesia secara keseluruhan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.